Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas laporan saya, rencana tindak lanjut RTL, orientasi pegawai pemerintah dengan perpanjangan kontrak kerja pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Yang pertama, saya akan perkenalkan nama saya Iketut Sukarma, nomor absen 01 angkatan 7. Orientasi pegawai pemerintah perpanjangan kerja P3K angkatan 7 BPSDM Provinsi Gorontalo tahun 2024. Oke, lanjut saja. Pertama, lembar pengesahan, judul peningkatan hasil belajar, melalui model pembelajaran project based learning pada pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Randangan telah disahkan dan disetujui oleh pimpinan Rosna Jailani MPD, tertandatangani peserta orientasi Ketut Sukarma SPD setelah ditandatangani. Lanjut. Bab pertama, latar belakang, pendahuluan latar belakang. Di sini yang melatar belakangi di mana P3K adalah sebagai SDM aparatur yang sering dibuat disebut dengan birokrasi. Nah, yang wajib memberikan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berkualitas, serta profesional kepada masyarakat sebagai pelanggan atau pelayanan. Nah, oleh karena itu diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan kepada P3K akan bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo. Berikut maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan orientasi ini yaitu untuk membekali peserta pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai etika dasar berakhlak. Kemudian tujuan daripada kegiatan ini yaitu peserta mampu memahami dan mengenalkan nilai-nilai etika berakhlak pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo. Lanjut. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi ini dilaksanakan pada tanggal 10, saya ulangi, pada tanggal 8 sampai 10 Juli 2024 dan 19 Juli 2024. Tempat pelaksanaan di SMA Negeri 1 Randangan, pelaksanaannya melalui daring dari tempat instansi masing-masing gitu, menggunakan Zoom meeting dengan menggunakan manajemen sistem ya, atau learning management system atau LMS langga.asnunggul.lan.go.id yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Gorontalo. Oke, lanjut. Kemudian bab 2, nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo. Di sini memiliki visi Provinsi Gorontalo menjadi provinsi yang maju, berdaya saing, dan sejahtera, berlandaskan pada kearifan lokal serta berwawasan lingkungan. Kemudian misi daripada Provinsi Gorontalo yaitu mengembangkan sumber daya manusia, mengembangkan infrastruktur, kemudian pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Lanjut. Yang berikut struktur organisasi Provinsi Gorontalo itu gubernur, wakil gubernur, sekretariat daerah, dinas provinsi, biro-biro atau badan, kemudian inspektorat dan satuan polisi pamung praja atau Satpol PP. Lanjut. Penilaian kinerja P3K itu dilaksanakan
dengan penetapan sasaran kinerja, kemudian monitoring kinerja, evaluasi kinerja, kemudian feedback dan pengembangan, serta reward dan sanksi yang bisa diberikan kepada P3K. Lanjut. Seorang ASN harus berakhlak, ya, sehingga menjadi pribadi yang baik. Di sini berakhlak ini memiliki makna berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Itu. Lanjut. Nah, nilai dan etika organisasi perangkat daerah OPD, dalam hal ini tempat instansi di tempat tugas, ya. Di sini rencana strategis atau Renstra OPD dalam hal ini adalah SMA Negeri 1 Randangan. Itu memiliki 4 bidang kerja. Yang pertama ada bidang kesiswaan dan kehumasan, kemudian bidang kurikulum dan pembelajaran, kemudian bidang sarana dan prasarana, serta bidang bendahara pembiayaan, di mana masing-masing memiliki sasaran yaitu pengembangan standar kompetensi lulusan, kemudian standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, kemudian standar kompetensi lulusan, pengembangan standarisasi, kemudian standar PTK, kemudian pengelolaan, dan juga standar pembiayaan. Lanjut. Yang berikut struktur organisasi tata kerja OPD. Di sini struktur organisasi sekolah SMA Negeri 1 Randangan itu yaitu kepala sekolah Rosna Jailani MPD, kemudian ada wakil kepala sekolah kurikulum Bapak Laida SPD, kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Sri Harpin Tajud SPD, dan juga wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana Kasim Jafar SPD. Oke, kita lanjut. Visi misi SMA Negeri 1 Randangan. Visi SMA Negeri 1 Randangan yaitu unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, berwawasan global yang dilandasi dengan iman dan takwa. Jadi untuk mencapai visi tersebut maka perlu dilakukan dengan membentuk peserta didik, ya. Misinya yaitu membentuk peserta didik yang berkarakter, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian melaksanakan pembinaan serta peserta didik agar unggul dalam prestasi akademik, kemudian membentuk peserta didik memiliki budaya disiplin, toleransi, saling menghargai, percaya diri, sehingga terbentuk sikap peserta didik yang santun dan berbudi pekerti luhur. Oke, lanjut. Selanjutnya manajemen tugas pokok dan fungsi tupoksi P3K di OPD, ya. Di sini tugas pokok P3K di OPD yaitu pertama membuat perangkat pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan penilaian proses, kemudian melaksanakan analisis, kemudian menyusun dan melaksanakan program perbaikan, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan tugas tertentu di sekolah, mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran, serta mengatur kebersihan ruang kelas. Lanjut. Sedangkan fungsi daripada P3K di OPD itu yaitu ada 3 fungsinya: fungsi instruksional atau pengajaran, fungsi edukasional atau pendidik, fungsi manajerial atau manajer sebagai pengaturan dalam bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Oke, lanjut. Bab 4, rencana kerja P3K. Rencana kerja tahunan ini unit kerja adalah SMA Negeri 1 Randangan, kemudian identifikasi isu, ya, ada 3 isu yang teridentifikasi terkait dengan masalah pada proses pembelajaran. Yang pertama adalah rendahnya hasil belajar peserta didik, kemudian yang kedua rendahnya motivasi belajar peserta didik, yang ketiga rendahnya kreativitas guru dalam menentukan model yang pembelajaran yang sesuai dengan materi. Nah, dari ketiga isu itu perlu salah satu diangkat.
Nah, yang diangkat di sini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik. Nah, kemudian dari masalah yang diangkat tadi memunculkan gagasan kreatif atas isu yang diangkat tersebut, yaitu peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PBL pada mata pelajaran biologi. Oke, lanjut. Itu selanjutnya rencana kerja menengah. Jadi rencana kerja menengah ini terdiri dari tiga tahun ya. Mulai tahun ketiga ini kegiatannya membuat model pembelajaran proyek yang berbasis IT dengan output atau sasaran terciptanya proses pembelajaran proyek berbasis IT. Kemudian tahun keempat itu kegiatannya yaitu mengembangkan pembelajaran yang berbasis IT di beberapa mata pelajaran dengan output yaitu peserta didik dapat belajar dengan memanfaatkan IT yang ada. Kemudian tahun kelima ini membuat membuat media pembelajaran yang menarik berbasis IT. Jadi output atau sasarannya ini adalah peserta didik dapat membuat sendiri media pembelajaran yang berbasis IT. Ya, demikian. Saya lanjutkan. Masuk ke bagian terakhir, penutup. Kesimpulan dari serangkaian kegiatan orientasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diselenggarakan oleh BPSDM daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat penting dilakukan agar semua ASN P3K pemerintah Provinsi Gorontalo memahami bagaimana tugas pokok dan fungsi ASN itu sendiri dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan berpedoman teguh kepada Pancasila dan nilai etika dasar yaitu berakhlak. Kemudian dari rencana tindak lanjut yang telah dibuat itu dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan pengembangan model pembelajaran yang diterapkan agar bisa meningkatkan minat dan hasil belajar serta motivasi belajar siswa. Saran, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diperlukan guna perbaikan dan peningkatan mutu dalam menjalankan tugas pelayanan sehingga bisa menjadi lebih baik. Oke. Demikian presentasi laporan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.